Kemana-mana dia ngomong, ente mau kaya? Ya duha lah, kalau nggak duha mana mungkin kaya. Betul tak? Kemana-mana dia bilang. Setiap usahanya mengalir lancar, proses daripada pekerjaannya baik, dia selalu dakwah kemana-mana. Semenjak saya mengamalkan sholat duha, lancar semua urusan dunia saya. Kemana-mana dia syiar itu Pak, kemana-mana dia sampaikan itu. Nah, oke. Sampai di situ, apakah tuntas semua urusannya? Tunggu, belum selesai Pak. Itu makom di mana orang menjadikan sholatnya, pelan-pelan ini saya katakan, menjadikan sholatnya sebagai jalan dan kekayaannya sebagai tujuan. Salah itu Ustadz? Enggak, Allah sudah tawarkan itu. Udu'uni astajib lakum, kata Allah. Ya, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan semua yang kau minta itu. Udu'uni, minta aja. Apa? Allah tidak pernah tumpur sebab kau berminta, tidak pernah. Udu'uni astajib. Tapi lihat prosesnya. Kadang-kadang kita melihat bahwa satu-satunya tujuan kita adalah urusan dunia itu. Sholat kaya, sholatnya jalan, kayanya tujuan. Sholatnya jalan, kayanya tujuan. Lama-lama capek dia Pak. Capek dia. Untuk apa kekayaan ini? Udah dapat, kan ada orang Pak, capek kali dia ngumpul duit Pak, mau beli mobil. Begitu dibelinya mobil, stres sendiri dia Pak. Mau ngapain? Kenapa? Asal hujan, cuci, takut jorok mobilnya, maintenance-nya mahal, mau bayar pajak, stres sendiri misalnya kan. Akhirnya pusing. Kenapa? Ya itu tadi, mungkin Allah putus satu rangkaian keberkahan sehingga semua kelihatan sulit. Nah, nanti ada keadaannya dibalik Pak. Ini sholatnya, ini hartanya. Terbalik Pak. Kayak mencatur. Jadi dia menjadikan pelan-pelan Allah ganti dalam dirinya. Justru sholatnya itu menjadi tujuannya. Dan hartanya ini menjadi jalan. Jadi kalaupun dia sholat tidak dikasih Allah harta, rezeki, dia anggap aman. Kenapa? Karena dia anggap sholat duhanya itu yang rezeki. Ini sholat duha ini rezeki Pak. Tidak semua orang bisa melaksanakan sholat duha. Semua orang bisa duduk di masjid ini Pak. Tapi tidak semua orang bisa sholat sunnah di masjid ini. Ingat itu Pak. Jadi sampai nanti begitu cara Allah merubah paradigma manusia ini, sehingga nggak muluk-muluk memang Pak. Makanya kalau ada orang bilang tuh, ini Ustadz nih lebay kali ini, karena Ustadz aja nih ngomong begitu. Enggak begitu Pak. Tapi karena memang kalau kita sudah merasa bahwa Allah tujuan daripada semua hajat kehidupan kita, jadi kalaupun dapat harta dunia itu tidak lagi menjadi satu informasi yang bahagia bagi kita. Sudah 2 tahun dia amalkan duha ini, lalu ditelepon, Pak alhamdulillah ya referensi Bapak kemarin untuk usaha ini cair Pak, alhamdulillah. Enggak, senang biasa aja Pak. Oh ya udah. Tidak lagi dia berdakwah kemana-mana sebab duhanya dia kaya. Tidak, malu dia. Ya Allah, ampun ya Allah. Ampun, lupa aku. Sebenarnya duha inilah rezekinya. Ampun ya Allah. Jadi sampai begitu Pak. Jangan dianggap bahwa ini seperti sinetron. Selesai kau sholat, lalu tiba-tiba sakitmu hilang. Selesai kau sholat, tiba-tiba kau kaya mendadak. Tidak mungkin itu Pak. Ya, walaupun itu bisa saja terjadi. Tapi dalam akal sebab akibat itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kadang-kadang Allah hadiahkan kita bukan hasil Pak, tapi yang dihadiahkan Allah adalah jalan. Diberikan Allah kesempatan, walaupun kesempatan itu capek kita melewatinya. Bagaimana cara melihat kesempatan yang diberi itu? Tidak pernah berhenti ya kalau kita memikirkan solusi apa yang membuat kita bisa keluar dari masalah ini. Nah, di sanalah letak bagaimana sebenarnya Allah memberi rezeki kepada kita justru mulai dari titik nol. Ya, dari titik di mana kita merasa sangat down, ya, merasa sulit, di sanalah Allah memulainya itu. Apa? Diberi kesempatan. Sampai pada lama-lama kita menikmati semua itu. Makanya kalau ada pertanyaan, Pak Ustadz, saya tidak pernah tinggal sholat tapi saya tidak kaya-kaya. Itu tetangga saya jarang sholat tapi banyak kali hartanya. Tolong jawab. Wah begitu kan, kadang-kadang kita sangat kalkulatif Pak. Rezeki Tuhan itu tidak sekalkulatif itu, karena akal kita berbatas untuk mengurusi sebab akibat tentang hasil yang Allah beri.
Kenapa kita merasa bahwa orang yang banyak harta itu menjadi sebuah kebutuhan satu-satunya daripada semua tujuan hidup kita? Karena kita menganggap fasilitas dunia ini sebagai satu-satunya yang membuat kita tenang, Pak. Salah itu Ustadz? Nggak salah. Benar, itu manusiawi. Mau jadi orang kaya itu manusiawi dan harus. Kalau saya ceramah di anak-anak muda, saya akan katakan, Anda ini siang malam harus kerja, saya bilang. Itu tanda bahwa Anda bersangka baik kepada Allah. Buktinya apa? Tak mau Anda tidur. Anak muda itu jangan lebih banyak tidur daripada hidup. Tidak boleh. Kalau lebih banyak tidur, itu namanya dia tidak sangka baik kepada takdir Allah. Silakan usaha apa saja. Yang nggak boleh putus adalah merasa bahwa Allah akan tetap melindungi dia. Sejelek apapun perjalanannya, sekecil apapun rezekinya, serendah apapun hasil yang dia dapatkan, dia tidak pernah putus sangka baik kepada Allah. Kenapa? Karena nilainya bukan pada jumlah, tapi nilainya pada manfaat. Nah, di sini nanti letak perbedaan antara orang-orang yang memakai imannya dalam bekerja dengan orang yang mungkin menggadaikan atau melepas keimanannya dalam pekerjaan.